Selamat datang dalam video panduan Simaster Akademik. Kita sebelumnya sudah di panel kepala sekolah ya. Maka pada video ini kita akan masuk ke panel keuangan atau bendahara. Nantinya panel ini atau video ini akan sangat membantu bendahara sekolah dalam mengelola data. Seperti itu ya. Kita buka dulu domainnya ke u.academic.co.id. Nah, nanti akan dilarikan ke halaman login seperti ini. Nah, bila domain sekolah Anda didaftarkan lewat kami, sebenarnya nanti akan ada nama domainnya. Misal ke u.permataumi.sch.id. Nah, seperti ini domainnya ya. Namun bila domainnya tidak didaftarkan di tempat kami, jangan khawatir karena masih bisa diakses lewat domain kami. Di sini kita akan memasukkan akunnya. Saya menggunakan sekolah demo lagi ya, dalam arti bukan sekolah real. Saya masukkan passwordnya. Oke, berhasil masuk. Nah, langkah pertama yang perlu Anda setting adalah tahun ajarannya dulu. Semesternya juga. Karena memang data sekolah itu dipisahkan berdasarkan tahun ajaran. Nah, setelah login, Anda akan disajikan halaman dashboard, yang mana pada halaman dashboard ini terdapat satu buah grafik yang memunculkan tiap bulan, dan pada tiap bulannya terdapat tiga informasi sebenarnya, pemasukan, pengeluaran, saldo. Coba saya tempelkan di sini. Nah, di sini ya, pemasukannya 0, pengeluarannya 37 sekian, saldonya minus. Tentu ini bukan data yang sebenarnya ya, karena kan ini hanya sekolah SMK Dimo. Nah, seperti ini ya. Jadi dari dashboard saja sudah sangat informatif, balance ya, keseimbangan keuangan tiap bulannya bagaimana sesuai dengan tahun. Kemudian saya akan masuk ke menu tahun ajaran. Nah, di sini ada informasi saja tahun ajaran, karena memang data ini yang menginput adalah TU. Kemudian ada informasi gelombang yang ada di sekolah, gelombang PPDB. Kemudian ada informasi jurusan. Ini hanya sebatas informasi saja, tidak bisa menambah, tidak bisa mengubah. Yang bisa menambah dan mengubah itu nanti ya di aplikasi TU, panel akademik TU sini nih. Oke, saya lanjutkan, ada data siswa. Nah, data siswa ini adalah siswa-siswa yang nantinya akan ditagih biaya sekolah, seperti itu ya. Ada data orangnya, kemudian semua siswa ada di sini. Bila ingin melakukan pencarian, Agus Tiranda ada, Fahri ada, seperti ya. Ketik saja Muhammad, misal Muhammad. Nah, nanti yang namanya Muhammad akan muncul. Kemudian bila ingin melihat detail profilnya, sebagai contoh Fahri, saya akan tekan detail. Nah, dia akan muncul detail profilnya. Nah, si Fahri ini, dia riwayatnya baru berada di satu kelas ya. Jadi belum naik ke kelas 2 atau kelas 11, belum naik ke kelas 12. Pada akhirnya nanti semua siswa itu minimal punya 3 baris data ya, 3 baris kelas. Karena kan dia akan ada di tahun 2021 kelas 10, 2022 kelas 11, 2023 kelas 12. Seperti itu. Kemudian bila ingin dilihat informasi pembayarannya, bisa ditekan menu pembayaran. Spesifik ke Fahri ya, yang waktu kelas 10. Bukan Fahri selama sekolah, bukan, tapi Fahri waktu kelas 10. Nah, pembayarannya atau item yang ditagihkan ke Fahri ada dua. Yang pertama SPP, yang kedua SPP mengaji. Saya kembali ke SPP dulu. Ini detail tagihannya, 100.000 dan tidak bisa diangsur dan bulanan selama 12 kali. SPP mengaji, 100.000 bulanan wajib dan tidak bisa diangsur. Ini tagihan untuk Fahri selama kelas 10 RPL. Nah, yang sudah masuk di sini, ini sudah masuk. Ini SPP sudah masuk 1,2, artinya Fahri sudah lunas ya. Tapi kalau yang SPP mengaji juga sudah masuk ya. Kekurangan bayaran 0, berarti Fahri sudah lunas. Sudah 12 baris data. Nah, seperti itu. Siswa lain juga bisa. Kembali ke siswa lain
Yang ingin dilihat kemarin itu Agusti Randa sepertinya belum lunas kemarin ya. Tuh, ya SPP-nya baru 2 baris data, masih punya tagihan 1 juta. Kemudian SPP-nya pun baru SPP mengaji dia ya. Oke, itu untuk penagihan siswa. Saya kembali ke menu siswa. Nah, kemudian kita cek lagi Amalia Firdausi pembayaran. Nah, Amalia Firdausi ada 2, SPP sama SPP mengaji. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Agusti Randa kok cuma 1? Kita cek lagi. Agusti Randa itu kelasnya 10 TKJ, yang mana kelas itu hanya ditagih SPP mengaji ya. Jadi Anda sebagai keuangan atau saya ya mendemokan data ini 10 TKJ satu hanya ditagih mengaji, tidak ditagih yang lain. Nah, sedangkan si Fahri sama dan Amalia Firdausi 10 RPL, nah ditagihnya ada 2, ada SPP biasa, ada SPP mengaji. Seperti itu ya. Untuk Amalia Firdausi SPP biasa sudah masuk 300, mengajinya belum masuk sama sekali. Nah, jadi sangat lengkap ya. Bahkan data pembayaran persiswanya pun benar-benar tercatat dengan rapi seperti itu ya, terdapat fiturnya. Itu untuk siswa. Kemudian saya akan lanjut ke menu perkelasan. Nah, di sini ada daftar kelasnya. Namun perlu diperhatikan di sini ya, tahun ajaran 2021. Jadi bukan semua kelas selama sekolah itu berdiri, bukan ya. Hanya yang sedang berjalan saja tahun ajaran 2021. Di sini ada RPL, ada TKJ, dan seterusnya. Bila dilihat daftar siswanya, nah ini terdapat kelas RPL, ini detail kelasnya ini, ya, walinya siapa. Kemudian tagihan pembayarannya ada 2, SPP sama SPP mengaji. Ini kelasnya Fahri dan Amalia Firdausi itu loh. Nah, ada kan? Kemudian kalau ingin melihat pembayarannya salah satu di antara orang ini, bisa dilihat sini. Kembali, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian di kelas ini, kelas 10 RPL pada tahun 2021-2022 ini, di bawah ada namanya informasi potensi penerimaan ya. Ini di panel kepala sekolah ada fitur yang sama. Jadi kepala sekolah bisa melihat juga pembayaran kelas ini. Di panel keuangan atau bendara tentu wajib ada. Kita lihat tagihannya ada 2 ya, SPP sama SPP mengaji. Untuk SPP 100.000 kali 12 bulan dikali lagi 30 siswa sehingga potensinya 36 juta. Lah yang sudah masuk, yang sudah membayarkan baru 2 orang, Fahri sama Amalia Firdausi. Yang sudah masuk 1,5 juta, berarti yang belum masuk 34,5 juta. SPP mengaji juga sama, 100.000 kali 12 bulan kali 30 siswa potensinya 36 juta, yang sudah masuk 1,2, yang belum 34,8 juta. Kemudian di total potensi 72, total masuk 2,7, yang belum masuk 69,3 juta. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar yang terhitung itu bukan hanya uang yang sudah dimasuk ke bendahara, tapi yang belum masuk pun bisa terhitung. Ada potensinya. Kemudian di sini potensi dibanding dengan penerimaan. Penerimaannya masuk itu baru 3,8%. Yang belum masuk 96,3%. Sehingga kalau malas baca grafik ini bisa baca kalimat di bawah ini. Total penerimaan wajib yang sudah masuk 2,7 dari potensi sebesar 72. Masih ada 69,3 yang belum masuk. Seperti itu. Nah, yang sudah bayar kok masnya tahu, kok saya tahu hanya Fahri sama Amalia Firdausi, ini sebelah kanan ya. Penerimaan dari kelas ini. Sudah bayar 2 orang ini. Seperti itu ya. Oke. Ini tentu datanya sangat lengkap ya, sampai-sampai layarnya sedikit tidak muat. Nah, bahkan penerima orangnya pun ada nih. Demo keuangan. Ini penerima duitnya ini ya, penerima uangnya ini. Ini nama orang ini. Harusnya kan Desi atau Siti gitu ya. Namun karena saya menggunakan akun demo, nama saya demo keuangan di sini. Nah, bagaimana bila bila orang tua siswa ingin membayar dari
rumah atau via transfer bisa. Jadi si panel keuangan ini bisa mengelola rekening sekolah. Rekeningnya di sini ada dua ya. Ada cash bendahara. Cash bendahara ini dalam arti di sekolahan itu ada ruangan untuk bendahara tempat siswa membayar secara tunai. Ada juga yang BPDDIY. Nama yayasannya apa, nomor rekeningnya berapa. Nah, jika sekolah itu menggunakan bank lain, bisa tambah data saja. Nah, disinilah letak peran dari bendahara atau keuangan. Itu kalau tahun jurusan gelombang kan hanya melihat data, tapi kalau untuk urusan rekening, urusan keuangan bisa menambah data. Misal nama banknya Mandiri, nomor rekeningnya misal 1381190883254. Ini misal ya, nomor rekeningnya. Oh, ini nama rekeningnya. Ini Yayasan Demo. Nah, panduannya ini adalah panduan transfernya ya. Panduan transfernya, misal satu masukkan kartu ke ATM. Beneran seperti ini, iya ke ATM atau buka aplikasi internet banking. Kemudian dua, masukkan jumlah masukkan jumlah yang ingin ditransfer. Nah, jumlah ini diperoleh, ini tidak sembarangan, jumlah ini tidak sembarangan, tidak sembarangan, melainkan diperoleh di panel siswa pada menu pembayaran. Nah, panduan ini nantinya akan dilihat oleh siswa atau orang tuanya, gitu ya, yang ingin mentransfer lewat rekening Mandiri Yayasan Demo ini. Gitu. Kemudian setelah melakukan pembayaran, wajib konfirmasi via aplikasi melalui panel siswa. Ada kok di sana, nanti ada fiturnya sendiri ya. Seperti itu, kemudian kita simpan. Nah, berhasil masuk ya. Nah, sehingga ada tiga cara bagi siswa yang ingin membayar biaya sekolah seperti itu. Nanti ada sendiri panel siswa, ada panel siswa dan walinya ini ada. Nah, panduan tadi itu ada muncul di sini nantinya, yaitu rekening. Kemudian untuk menghapus hati-hati sekali ya. Misal cash bendahara ini dengan sengaja Anda hapus door gitu, nanti pembayaran-pembayaran yang masuk ke sini hilang, tidak tercatat gitu. Nah, terus bagaimana Mas dengan rekening yang terblokir? Saran saya jangan dihapus. Misal Anda punya rekening suatu bank gitu, sudah dipakai bertahun-tahun, tiba-tiba terblokir. Ya sudah, biarkan saja datanya gitu ya. Biarkan di situ. Oke, kita lanjut ke pengeluaran. Nah, pengeluaran adalah dana yang dikeluarkan sekolah untuk kebutuhan operasional. Menu pengeluaran ini ada dua fitur ya. Ada jenisnya, ada pengeluarannya. Nah, untuk jenis ini terserah Anda sebenarnya atau terserah kita pengguna sendiri. Dalam hal ini saya jenis pengeluarannya ada bulanan, ada tahunan, ada divisi humas, ada divisi panitia PPDB, gitu ya. Macam-macam. Bahkan ada orang jurusan gitu. Atau misal pengeluarannya mau nambah masa mau menambah pengeluaran harian. Nah, itu bisa tinggal ditambah saja di sini. Jenis pengeluarannya kan ini, oh harian kan enggak, oh udah ada. Sebentar ya, mingguan sudah ada. Pengeluaran apa yang belum di sini? Misal pengeluaran untuk urusan kebersihan nggak ada ya misal. Ini misal ya kebersihan tidak ada, input baru berarti ini perawatan bangunan. Nah, itu bisa. Nama pengeluarannya tadi alat pel lantai. Simpan. Nanti sudah masuk baru pick 2 perawatan bangunan alat pel lantai. Misal nambah lagi yang perawatan bangunan sudah keluar tadi. Nah, ini tambah lagi misal talang air ini ya. Misal sekolahnya memperbaiki atap yang bocor, talang air simpan. Nah, di sini ada dua ya, perawatan bangunan, talang air. Nah, terus kalau transaksinya, Mas. Nah, ini kan baru jenisnya. Transaksinya di sini di menu pengeluaran.
Misal hari ini mau membeli alat pel air beneran, tekan tombol tambah, pilih jenisnya tadi alat pel air, dari mana ngambil duitnya, ngambil uangnya dari cash, minta bendahara. Nominalnya 100.000, oke jumlahnya satu, tanggalnya hari ini saja, gambarnya tidak ada, gambar dari barangnya tidak ada, keterangannya ini diisi ya, misal alat pel dan eh, deterjen lah, deterjen. Nah, kemudian simpan. Nah, sekarang tercatat ini ya, alat pel lantai dari perawatan bangunan senilai 100.000, mendapatkan uangnya dari sini, dari bendahara. Nah, dari cash, uang cash yang berkurang. Nah, seperti itu pengeluaran. Ada dua ya, ada jenisnya, ada pengeluarannya. Kemudian penerimaan. Nah, penerimaan pun sama, ada jenisnya, ada itemnya, ada konfirmasi pembayarannya. Pertama kita lihat dulu jenisnya. Kalau Anda ingat tadi di atas itu saya pernah menyebutkan ya, kita menagih kelas RPL ada dua, SPP sama SPP mengaji. Kelas TKJ cuma satu, SPP mengaji. Misal kelas TKJ mau kita tambah lagi tagihannya, tapi ingat ya, ini kelas TKJ bukan selama sekolah berdiri, bukan. Hanya saat tahun ini saja, tahun 2021 saja. Tahun depan mau dinaikkan tarifnya pun bisa, gitu ya. Oke, saya tambah. Untuk kelas tadi yang sebentar kita lihat lagi. 10 TKJ 1. Oke, tambah 10 TKJ 1. Sifatnya wajib untuk membayar SPP mengajikan sudah ada. Sekarang SPP biasa. Nominalnya 100.000. Buat beda pun bisa kok, nggak harus sama dengan kelas lain. Misal kelas lain untuk TKJ karena alat prakteknya minimalis 90.000, gini ya bisa. Periodenya bulanan. Apakah bisa diangsur? Tidak. Kemudian mulai kapan? Kalau sekolah kan mulai bayarnya Juli. Kemudian tekan tombol simpan. Informasi ini abaikan saja ya. Simpan. Nah, sudah masuk ya tagihan SPP 90.000 untuk anak TKJ. Sekarang saya kembali ke menu kelas. Anak TKJ 10 TKJ 1. Nah, ini tagihannya nambah. Yang semula cuma SPP mengaji, sekarang nambah lagi SPP bulanan 90.000. Seperti itu. Sehingga Agusti Randa dan lain-lain tagihannya nambah. Karena ada tagihan baru di kelasnya dia pada tahun 2021, SPP biasa senilai 90.000. Dan ternyata saya salah ya, dimulainya bulan Juni. Ya sudah, tinggal saya kembali ke penerimaan. 10 TKJ saya edit, mulainya bulan N Juni. Simpan. Oke, sudah mulai bulan Juni. Saya kembali lagi ke perkelasan 10 TKJ 1. Nah, betul ya, dimulai bulan Juni tagihnya. Otomatis tagihannya Agusti Randa naik dong. Yang semula cuma ditagih SPP mengaji, sekarang ada SPP biasa. Seperti itu tagihannya. Apakah hanya SPP saja, Mas? Tidak, sebenarnya bila kelas itu ada ekstrakurikulernya atau ada patungan lain gitu ya, itu bisa ditambah di menu penerimaan sini. Di jenisnya. Kalau uangnya di item pembayaran sini, ini uangnya gitu ya. Misal si siapa tadi ya? Agusti Randa atau siapa sih? Saya lihat dulu. Agusti Randa, siapa ya? Kita lihat. Benar, Agusti Randa datang ke ruangan bendahara, Bu, mau bayar SPP. Nah, ditekannya di sini di penerimaan, item pembayaran. Kita lihat dulu. Ini, yang ini sepertinya ya. Oke, input pembayaran. Kelasnya 10 TKJ 1, siswanya yang Agusti Randa, dia datang ke bendara berarti cash. Nah, di sini ada pilihan SPP mengaji atau SPP biasa yang dia bayar. Misal dia membayar SPP biasa. Oke, nominal duit uangnya berapa? Katakanlah dia mau membayar 10 bulan sekaligus, berarti 900.000 ya. Oke, setelah dia membayar 10 bulan sekaligus, 900.000, tekan tombol bayar. Di sini bila terblank seperti ini tidak perlu takut ya, karena ini belum dipindah ke sini. Sebentar kita lihat dulu.
Nah, betul ya, yang ini yang terakhir ternyata. Agusti Randa membayar 10 bulan sekaligus langsung masuk ya. Karena yang menerima siapa ini? Nama orangnya, demo keuangan ini ya, betul ya. Yang menerima orangnya. Ini uangnya diberikan secara cash gitu ya. Sudah langsung masuk. Seperti itu. Nah, kalau orang datang seperti itu ya. Misal mau ada lagi yang bayar Agusti Randa kelas 10 TKJ 1, siswanya Agusti Randa lagi, bayar cash lagi untuk SPP mengaji. Oh, dia ditagihnya masih 1 juta. Berarti dia udah bayar 2 kali sebenarnya ya. Kan 12 bulan kali 100 ribu 1,2. Kok ditagihnya cuma 1 juta, artinya dia udah bayar. Misal dia yang untuk SPP mengaji mau nambah 100 ribu. Tapi bendahara pencet, nulisnya 110 ribu. Kan kesalahan ini harusnya 100 ribu kok. Kemudian bayar. Nah, ada pemberitahuannya. Nah, SPP mengaji itu 100 ribu atau kelipatannya. Seperti itu. Oke, sekarang bayar. Sudah benar, penerimanya bendahara. Oke, melihatnya di sini. Yang terakhir tadi ya. Oke, kita lihat dulu. SPP pengaji kelas 1 yang ini. SPP pengaji ya. Betul ya, yang barusan itu yang ini 19 Oktober nih. Sudah masuk juga. Dan dia otomatis mendeteksi bulannya ya. Kalau yang sudah sebelumnya Juni, Juli, maka yang dibayar barusan masuk ke Agustus. Dan seterusnya. Ini untuk item pembayaran. Jadi enak ya kalau bendahara. Tentu ini akan mempermudah ya. Bendahara ketika ada yang bayar tinggal buka aplikasi, diinput pembayarannya di sini. Meskipun sekolah Anda masih pakai kertas cetak, tidak apa-apa ya, ditulis di kertas sebagai bukti ke keluarganya si siswa, gitu kan. Nah, tapi Anda sebagai bendahara mencatatnya di aplikasi. Nah, pembayaran yang sudah masuk seperti ini, otomatis itu akan terpantau di panel kepala sekolah dan juga terpantau di panel yayasan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke menu konfirmasi pembayaran. Menu konfirmasi pembayaran ini akan muncul datanya. Jika ada orang tua yang bayar dari rumah, ya, atau yang pakai metode transfer, kemudian menginput pembayarannya dari panel siswa sana, gitu ya. Akan munculnya di sini. Akan muncul di menu konfirmasi pembayaran. Seperti itu. Tugasnya apa? Lantas tugas dari bendahara apa dong? Ketika ada orang mentransfer dari rumah gitu kan. Tugasnya ya dicek rekeningnya ya. Dicek kalau uangnya benar-benar masuk 500 ribu, benar-benar masuk seperti itu, maka tinggal langkah selanjutnya adalah dilihat barang bukti pembayarannya. Ini mohon maaf ya, ini asumsikan aja ini struk lah ya. Kalau benar-benar masuk uangnya tekan tombol terima, wajib ya. Wajib tekan tombol terima. Bila uangnya ternyata tidak masuk ya, jadi misal ini fiktif gitu, atau mungkin banknya sedang gangguan, kan uang ini tidak masuk ke rekening sekolah, maka ditekan tombol tolak gitu ya. Apakah hanya lewat bukti saja dari situ juga bisa, lewat detail. Jadi ada SPP mengaji dibayar 500 ribu ke rekeningnya sekolah oleh orang tuanya Agusti Randa lewat aplikasi mereka, lewat aplikasi siswa. Dicek ya, tugas bendahara ngecek ke rekeningnya. Entah pakai mobile banking, entah menuju mesin ATM, dicek bener nggak tanggal 4 Oktober ada pembayaran 500 ribu dari keluarganya Agusti Randa. Kalau benar, silahkan tekan tombol terima. Nah, kalau nggak benar, Mas, tolak. Gitu ya. Seperti itu. Pembayaran 500 ribu ini tidak akan terhitung ya. Tidak akan dihitung sudah masuk ya. Kecuali Anda menekan tombol terima ya. Selama ini Anda abaikan, tidak ditekan tombol terima, maka pembayaran 500 ribu ini nyangkut datanya. Tidak dihitung soal sudah bayar. Seperti itu. Itu untuk penerimaan dari siswa. Sebagai bendahara atau keuangan, Anda juga disajikan menu penerimaan PPDB. Ada jenis penerimaannya, ada, tapi di sini Anda tidak bisa menambah data ya. Yang bisa menambah data itu panitia PPDB melalui panel aplikasi ini, panel panitia PPDB.
Kalau bendahara tidak, hanya bisa melihat saja. Kemudian ada penerimaan pendaftaran. Sebentar, PPDB itu yang ada tahunnya 2022. Saya cek sini. Nah ini gelombang satu itu ditagih berapa ini ya? Ini 8 juta sendiri, 8,5 juta gelombang satu tagihannya. Jadi anak-anak yang masuk sekolah kita yang pakai gelombang satu di tahun 2022 akan kena tagihan ini. Seperti itu. Lah kalau mau menambah tagihan Mas, nah untuk menambah tagihan itu adanya di panel panitia PPDB-nya sini. Bukan bendahara, bukan bendahara, tapi sebagai orang keuangan di sekolah ya tentu bisa mengkontrol datanya, bisa melihatnya. Lah, kalau penerimaan pendaftaran ini uang registrasinya yang 200.000 itu pendaftar ya, formulirnya itu loh, ngisi formulir. Oh, yang daftar berapa orang? Oh, 9 orang yang sudah bayar seperti itu. Yang daftar sebenarnya 15 orang misal, tapi yang sudah bayar baru 9. Nah, ini pendaftaran. Kalau yang uang pembangunan, infak dan atau buku atau seragam itu di sini di PPDB, bukan pendaftaran. Pendaftaran ini uang formulirnya lah ya di sini. Oh, ternyata Muhammad Hamizan Musarraf sudah membayar yang pembangunan satu 5,5 dan seterusnya. Total sekian. Kemudian untuk laporan gelombang satu, nah ini nih, ditandai merah, ya, ditandai merah itu nih biaya, misal contoh nih, Budiman Said sama Sri Mulyani. Biaya formulir registrasinya 200.000, tapi dia masih nol. Artinya dia belum bayar registrasi yang 200.000. Pembangunan juga belum. Gitu ya. Kok itemnya cuma tiga Mas, pembangunan sama seragam. Kembali lagi ke menu sini, menu jenis pembayaran. Loading ya. Kita tunggu bentar. Nah, cuman ada tiga ya, betul ya. Seperti itu. Kalau mau nambah nanti itu tugas dari panitia ini ya, PDB ya. Kembali ke lapangan gelombang satu. Nah, Lailatul Tauhidah juga sama ya, cuma daftar saja. Tapi biayanya 200.000, tapi dia belum bayar. Nah, kita lihat yang tertib siapa ini? Siva Nuraini udah lunas nih. Registrasinya 200.000, dia sudah bayar 200.000, pembangunan satu sudah bayar, pembangunan dua sudah bayar, gedung, sorry, seragam sudah bayar. Untuk Ahmad Abidi, pembangunan belum bayar sama sekali. Yang Hamizan tadi sudah kan, Hamizan kan? Mana Hamizan? Nah, Hamizan juga tertib. Misal Calmira Delina Rahman ini, registrasinya sudah bayar, tapi pembangunan belum, seragam sudah bayar. Seperti itu ya. Nah ini bisa jadi sistem informasi untuk Anda. Oh, sekarang kan sudah saatnya pembayaran pembangunan nih. Kok Selmira belum masuk? Tinggal dikirim surat cinta ke keluarganya atau ke orang tuanya. Gitu ya. Dikirim surat penagihan. Nah, seperti itu. Gelombang dua bagaimana? Kosong. Karena kan gelombang dua nggak ada pendaftarnya. Gitu ya. Tidak ada data pendaftar nih, penerimaan pendaftar nih. Semuanya gelombang satu. Ini semuanya. Jadi gelombang dua nggak ada pendaftarnya. Ya anggap saja kuotanya udah penuh gitu ya. Di gelombang satu saja sudah penuh. Nah, selain penerimaan dari siswa tadi, kan ada saya kembalikan ke tahun 2021 ya. Selain penerimaan dari siswa, para siswa membayar di sini, di item pembayaran sini, ada siapa ini Fahri, terus ada Amalia Firdausi. Sekolah juga kadang mendapat dana dari lain selain siswa. Misal bantuan dari bupati, ya seperti itu ya, atau subsidi yayasan. Input datanya di mana di sini? Penerimaan lain. Ya, ada penerimaan lain. Misal pada hari ini sekolah mendapat suntikan dana gitu ya sebesar 10 juta dapat dari yayasan. Tinggal diinput saja. Misal disuntik dananya ke mana gitu ya. Ternyata Pak Ketua Yayasannya bawa uang cash ya tulis di sini cash. Dikasihnya hari ini. Jumlahnya 10 juta tadi ya. Ke Waga. Sumber dananya subsidi yayasan. Apakah ada bukti kwitansinya? Kalau ada dikasih, kalau nggak ada abaikan saja. Ini subsidi yayasan. Masuk ya ini ya. 10 juta pada 19 Oktober dari subsidi yayasan. Seperti itu ya. Sudah masuk penerimaan dananya.
Kemudian laporan. Di sini ada laporan, laporan penerimaan, laporan pengeluaran, ada neraca, ada tahunan. Kita lihat dulu yang penerimaan ya. Ini yang dari SPP tadi, SPP mengaji, SPP biasa itu ya, yang tadi saya demokan, saya inputkan itu. Lengkap ya. Nah, ini penerimaan ini dari siswa ya. Ya, penerimaan ini dari siswa. Kemudian coba kita cek dulu yang tadi yayasan ya. Yayasan tidak ada berarti betul ya. Penerimaan ini penerimaan dari siswa. Kemudian pengeluaran tadi ya beli alat lantai sudah keluar nih laporannya. Seperti ini. Kemudian tahunnya bisa Anda filter ya. Kalau Anda ingin mau filter yang Oktober saja ya 1 Oktober 2022 sampai 19 Oktober ya cuma satu aja alat pel gitu ya. Kalau neraca bagaimana? Kita lihat dulu. Neraca ini pembayarannya Agusti Randa sama Fahri sudah keluar ya. Pembayarannya Agusti Randa dan Fahri sudah masuk. Apakah semua data tidak? Kan tadi saya sempat ngefilter ya dari 1 Oktober sampai 19 Oktober. Jadi yang ada di sini hanya 1 sampai 19. Oh, masuk 3,5 juta, sudah keluar 100.000 untuk beli pen. Kalau tahunan bagaimana? Bulan Juli ada ini, Juli keluar datanya, debit, kredit, total-total. Bulan Agustus keluar juga debit, kredit, total-total. Seterusnya ya, dan seterusnya. Ini lengkap ya sebagai bendahara, lengkap sekali. Informasi siapa siswanya, tagihannya berapa, siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, itu lengkap sekali. Sehingga ini menjadi alat pencatatan yang memudahkan. Dan di akhir tahun atau di akhir bulan, bendahara tidak perlu pusing-pusing atau lembur ya untuk merapikan keuangan. Karena begitu ada siswa datang langsung diinput, siswa bayar langsung diinput. Seperti itu, sehingga rapi. Seperti itu ya. Oke, terakhir ada menu panduan ya. Jadi setiap menu ini penjelasannya apa itu ada. Dan menu panduan ini terus terang kami bisa mengeditnya ya lewat belakang layar kami bisa mengeditnya. Sehingga kalau fiturnya ada yang berubah atau ada yang berkembang, tentu panduannya pun ikut berkembang. Oke, itu dulu untuk demo panel keuangan. Semoga dapat membantu para bendahara dalam mengelola dana sekolah gitu ya. Dan memudahkan tentunya membuat kinerjanya lebih efisien, efektif. Sampai jumpa lagi di video demo si Master Akademik yang selanjutnya.